Satu yang harus dilakukan pemerintah itu konsentrasi kepada apa namanya revisi Undang-Undang 18 tahun 2017. Yang kedua, pembenahan pada infrastruktur itu, pelatihan. Karena yang namanya buruh, dia bekerja menjual jasa, menjual keterampilannya. Jadi ini dulu yang harus disiapin ya. Bukan ke persoalan apa namanya lembaga apa namanya pembiayaannya. Apalagi menurut apa namanya konsensus internasional itu ada prinsip pemberi kerja membayar, the employer pays principle. Saya tidak setuju ya. Karena apa? Karena ini problem orang, bukan barang. Kalau untuk ekspor barang komoditi itu boleh aja begitu. Tapi ini problemnya orang. Karena kalau menyangkut dengan apa namanya penempatan pekerja migran itu harus ada sederetan infrastruktur yang harus terpenuhi terlebih dahulu ya. Misalnya bagaimana pelatihannya kayak gitu, ekosistem pelatihannya sehingga memungkinkan dia terampil. Yang namanya buruh dia bekerja atas dasar keterampilannya. Nah, kalau ini belum apa namanya belum ada infrastruktur yang mapan, saya yakin target itu nggak bakal terpenuhi. Itu yang pertama. Sebagai contoh nih ya, BLK LN luar negeri kita itu baru punya satu di NTB dan itu pun nggak beroperasi kan. Dan ini kan apa namanya menunjukkan bahwa pemerintah tidak siap dengan itu. Kalau mau nyiapin SDM-nya dulu. Atau kita jangan apa namanya menargetkan seperti itu. Undang-undangnya aja dulu direvisi ya. Karena kan apa namanya kalau kita mau bicara Kementerian KP2MI, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dia ini ibarat bajunya Menteri Perlindungan, tapi badannya ini kan masih badan BP2MI, itu kan gitu ya. Nah yang kedua dengan apa namanya menargetkan 425.000 orang di tahun 2025 dengan modal sebesar 45 triliun, itu Pak Karding harus belajar lagi tentang perekrutan secara internasional. Jadi di internasional itu ada yang namanya prinsip pemberi kerja membayar. Jadi semua biaya perekrutan itu ditanggung oleh pemberi kerja, bukan oleh pekerjanya. Ini untuk menjamin agar pekerja migran itu tidak menjadi korban eksploitasi, tidak menjadi korban kerja paksa, tidak menjadi korban perdagangan orang. Sehingga kemudian ya dengan apa namanya mahalnya biaya penempatan, karena dari 45 miliar itu, dari 45 triliun itu dialokasikan untuk dua, untuk perekrutan, untuk pelatihan. Berarti perekrutannya bayar, pelatihannya juga bayar. Berarti kan ini biaya prosesnya akan mahal ini. Nah, jadi apa namanya kalau Pak Karding mau belajar konsep tentang pemberi kerja membayar di employer pays principle, itu harusnya yang dilakukan adalah bagaimana melobi antar negara majikan itu yang membayar gitu. Jadi duit itu akan datang dari luar negeri, bukan dari modal yang disediakan oleh pemerintah 45 triliun. Jadi saya pikir apa namanya itu komentar saya terhadap ketidaksetujuan saya terhadap apa namanya lebih berorientasi pada pengiriman daripada perlindungan pekerja migran. Ya, pasar kerja global malah saya lihat ya ini ya makin gak jelas ya, karena misalnya ya apa namanya berdasarkan data yang saya baca, misalnya dari apa namanya International Organization for Migration, dari 220 juta itu ya ada sekitar 50 jutaan orang itu apa namanya mereka bermigrasi itu bukan untuk bekerja karena konflik di negaranya kayak gitu ya, konflik perang misalnya Ukraina, Israel, kemudian Suriah, mereka bermigrasi.
ada 160 juta orang, 169 juta orang, mereka bermigrasi karena ketenagakerjaan, migrasi ketenagakerjaan. Jadi pertumbuhan migrasi ke luar negeri itu bukan karena ketenagakerjaan, tapi karena konflik gitu, karena perang gitu. Jadi dilihat di internasionalnya juga semakin carut marut ya. Kecuali memang ada beberapa negara yang misalnya kayak Jepang kayak gitu ya. Jepang karena dia masuk aging country membutuhkan banyak tenaga kerja. Nah itu boleh tuh kayak gitu ya. Orientasi kita ke sana. Nah kemudian bahasa katanya bahasa keduanya itu akan dipakai bahasa Inggris. Saya pikir itu juga nggak tepat ya. Harusnya kalau orientasi penempatan kita kepada negara-negara tujuan yang sekarang banyak membutuhkan, Jepang misalnya, ya maka mulai dari dini itu belajar bahasa Jepang kayak gitu, jangan bahasa Inggris atau bahasa Korea kayak gitu ya, menjadi tujuan besar penempatan yang kedua gitu. Jadi saya pikir orientasi belajar bahasa juga itu penting diarahkan sesuai dengan pasar negara tujuannya. Kalau peningkatan kelembagaannya atau transformasi kelembagaan dari badan ke kementerian, saya setuju karena itu akan lebih kuat ya secara kelembagaan ya. Terus kemudian juga di tingkatan internasional dia bisa menghadiri rapat-rapat, pertemuan-pertemuan menteri ketenagakerjaan kayak gitu ya. Berbeda misalnya dengan badan. Dia badan nggak bisa tuh menghadiri KTT Menteri Ketenagakerjaan misalnya, ya nggak bisa. Kemudian tidak bisa juga melakukan MOU karena pasti dong nggak mau negara lain nggak apple to apple kayak gitu ya. Nah kalau secara fungsi itu lebih bagus menjadi kementerian daripada badan. Kemudian juga memang solusi satu kelembagaan ini bagus karena apa? Karena kalau dibikin dua seperti kemarin, ada kementerian sebagai regulator, ada BP2MI sebagai pelaksana, operator gitu ya. Itu justru malah timbul konflik kewenangan. Dan itu ada geng-gengnya tuh, ada geng kemarin itu diistilahkan sebagai geng Gatot Subroto dan geng MT Haryono gitu. Itu jadi alih-alih seharusnya melindungi, malah mereka berantem antar dua instansi pemerintah kayak gitu. Lebih kepada itu ya, satu yang harus dilakukan pemerintah itu konsentrasi kepada revisi Undang-Undang 18 tahun 2017. Yang kedua, pembenahan pada infrastruktur itu, pelatihannya. Karena yang namanya buruh, dia bekerja menjual jasa, menjual keterampilannya. Jadi ini dulu yang harus disiapin ya. Bukan ke persoalan lembaga pembiayaannya. Apalagi menurut konsensus internasional itu ada prinsip pemberi kerja membayar gitu. The employer pays principle. Masih Pak.